Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dwight Evans yang sedang berendam santai di bak mandi. Namun, ketenangan itu langsung buyar saat ia mendengar suara mobil berhenti di depan imah dan terdengar obrolan dari luar. Dwight panik, melompat keluar, lalu kabur melalui jendela kamar mandi. Dari sini kita tahu bahwa ia sebenarnya adalah seorang gembel yang diam-diam menumpang atau masuk ke rumah orang lain untuk mandi. Setelah melarikan diri, ia berjalan menuju mobil tua yang ia parkir dekat pantai yang selama ini menjadi tempatnya berteduh. Ketika malam tiba, Dwight mengais makanan dari tong sampah, menemukan sisa makanan dan memakannya seolah itu adalah satu-satunya kesempatan makan hari itu. Setelah itu, ia kembali ke mobilnya, membaca buku sebentar lalu tertidur. Keesokan paginya, ketukan di jendela membangunkannya. Seorang polisi wanita meminta Dwight ikut ke kantor polisi. Dwight ketakutan dan mengira hal ini ada hubungannya dengan rumah yang ia masuki sebelumnya, tetapi sang petugas hanya mengatakan bahwa penjelasannya akan diberikan di kantor. Setibanya di sana, barulah polisi itu menjelaskan bahwa Dwight tidak sedang menghadapi masalah. Ia meminta maaf karena tidak bisa menjawab sebelumnya, lalu menyampaikan kabar mengejutkan di mana seorang penjahat yang pernah terlibat kasus pembunuhan akan segera dibebaskan. Mendengar itu, Dwight tampak hancur. Polisi itu meminta Dwight berhati-hati, bahkan menawarkan tempat aman untuknya sementara. He's going to be released. I'm just gonna hold you here for a little while. Keesokan harinya, terlihat Dwight mulai mengambil keputusan. Ia membeli peta Virginia, mengisi bensin mobil tuanya, dan mulai berkendara. Di perjalanan, terlihat koran yang sempat diberikan sang polisi berisi berita pembebasan seorang pembunuh yang terlibat pembunuhan ganda pada tahun 1993. Dwight lalu mampir ke toko senjata berniat membeli pistol, namun uangnya tidak cukup. Ia sempat terpikir untuk mencurinya, tetapi kamera keamanan membuatnya mengurungkan niat. Do you sell stamps? Malam harinya, ia menemukan sebuah klub malam yang tampak sepi. Ada beberapa mobil terparkir tanpa pengawasan. Dwight memecahkan jendela salah satu mobil, mengambil pistol di dalamnya, lalu kabur. Besok paginya, ia mencoba merusak kunci pengaman pistol itu dengan linggis, tetapi bukannya terbuka, pistol itu malah rusak, membuat Dwight makin kesal. Meski begitu, Dwight tetap melanjutkan rencananya hingga akhirnya tiba di penjara negara bagian Virginia. Ia terlihat gelisah saat sebuah limusin datang menurunkan keluarga Cleland yang datang untuk menjemput Wade Cleland, pria yang baru saja bebas. Melihat Wade keluar dari gerbang, Dwight tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Ia lalu membuntuti keluarga itu hingga mereka berhenti di sebuah bar untuk merayakan kebebasan Wade. Setelah menunggu waktu yang tepat, Dwight masuk melalui pintu belakang sambil membawa pisau kecil. Ia bersembunyi di kamar mandi dan tak lama kemudian dua pria masuk, di mana itu adalah Wade dan adiknya. Dwight menunggu hingga adiknya keluar. Wade yang masih penuh emosi langsung menyerangnya, tetapi Dwight menusuk kepala Wade dan membunuhnya seketika. Tubuh Dwight berlumuran darah saat ia keluar dari bar. Ia mencoba merusak ban limusin, tetapi malah melukai tangannya sendiri. Panik, ia berlari kembali ke mobilnya, tetapi menyadari bahwa kuncinya tertinggal di dalam kamar mandi. Sementara itu, keluarga Wade menemukan jasadnya. Dwight yang putus asa kemudian masuk ke limusin dan membawa kabur mobil itu. Saat melaju di jalan, ia hampir melompat ketakutan ketika melihat seseorang di kursi belakang.
Ternyata itu adalah William, adik bungsu Cleland. William yang ketakutan bertanya apakah Dwight yang membunuh Wade, dan Dwight kemudian mengakuinya. Dwight mengatakan bahwa ia melakukannya untuk membalas kematian orang tuanya 2 dekade lalu akibat dihabisi oleh Wade. Namun William bilang bahwa Wade bukan orang yang membunuh mereka. Did you hurt Wade? Wade hurt my parents. I don't think he did. Ia kemudian kabur meninggalkan Dwight yang kebingungan dengan pengakuan itu. Dwight meninggalkan limusin itu dan berjalan melewati hutan gelap hingga menemukan sebuah rumah kosong. Ia masuk ke dalam dan mulai membersihkan diri. Ia mencukur rambut panjang dan janggutnya, lalu memakai pakaian bersih. Penampilannya berubah total, dan malam itu ia mencoba mencari berita tentang pembunuhan Wade melalui televisi, tetapi ia heran karena tidak ada satupun laporan yang menyinggung kejadian tersebut. Paginya, Dwight mendatangi adiknya yaitu Sam, seorang ibu tunggal. Moving the sprinklers into the bushes. Thank you. Bye, girls. Sam terkejut sekaligus lega melihatnya. Mereka kemudian pergi ke sebuah kafe untuk berbicara. Dwight mengaku pernah melihat Sam sebelumnya, tetapi ia merasa malu dengan kondisinya sehingga tidak berani untuk menyapa. Di momen itulah ia mengungkapkan bahwa ia telah menghabisi Wade. Ia juga bingung mengapa tidak ada berita tentang itu. I killed him. Bullshit. I'm glad he's dead. And I hope he suffered. Dwight menjelaskan bahwa ia ketakutan kalau Wade akan membunuhnya duluan, sehingga ia merasa harus bertindak lebih cepat. Sam merespon dengan campuran keterkejutan dan kelegaan, lalu mengatakan bahwa keluarga Cleland masih tinggal di alamat lama mereka. Ia juga bercerita bahwa setiap kali melihat limusin mereka lewat, ia selalu dipenuhi rasa marah. Mendengar itu, Dwight langsung panik dan bertanya di mana anak-anak Sam. Mereka ternyata sedang di rumah bersama pengasuhnya. Keduanya kemudian mengkhawatirkan kemungkinan bahwa keluarga Cleland akan membalas dendam. Where are your children? The sitter. She's not picking up. She's not picking up. Mereka segera pulang, tetapi untungnya anak-anak itu dalam kondisi aman. Meski begitu, Sam menampar Dwight karena telah membahayakan keluarganya. Dwight berjanji akan menyerahkan diri, tetapi terlebih dahulu ia ingin memastikan Sam dan anak-anaknya benar-benar aman. Ia memohon agar Sam pergi ke Peace Tribune karena mobil Dwight terdaftar di alamat rumah Sam, membuat tempat itu menjadi target. Sam awalnya bersikeras, tetapi pada akhirnya setuju demi keamanan anak-anaknya. Setelah Sam pergi, Dwight bertahan sendirian di rumah tersebut. Ia mempersenjatai diri dengan garpu besar sebagai antisipasi jika keluarga Cleland kemudian datang. Ia berjaga sepanjang malam, tetapi tidak ada yang terjadi. Ketika ia mulai merasa aman, Dwight masuk ke dapur untuk membuat teh dan membuka kotak berisi kenangan lamanya. Namun tiba-tiba suara mobil terdengar dari luar. Ketika Dwight melihat ke jendela, ia terkejut melihat mobil tuanya telah diparkir di depan rumah. Itu pertanda bahwa keluarga Cleland sudah menemukan tempatnya. Dengan cepat, ia menyusun jebakan kecil di kamar atas untuk memancing perhatian para penyerang. Ia menyalakan lampu, membuka keran air, dan membuat rumah itu penuh suara agar mereka bingung. Tak lama kemudian, 2 saudara Cleland memecahkan jendela dan masuk lewat lantai bawah. Dwight bersembunyi di balik sofa. Ketika kedua pria itu naik untuk memeriksa suara air, Dwight mencoba kabur dari pintu depan dan masuk ke mobilnya. Dalam kepanikan, ia tanpa sengaja menabrak Teddy, salah satu dari mereka. Dwight mencoba memastikan apakah mereka datang untuk dirinya atau Sam, tetapi Teddy tidak sadarkan diri. Saat mencoba memindahkan tubuh Teddy, saudara lainnya bernama Carl muncul dan menembaknya. Dwight terpaksa mengambil pistol Teddy dan menodongkannya, membuat Carl mundur. Dwight memasukkan Teddy ke mobil, tetapi Carl kembali dan menahannya hingga sebuah anak panah menancap di kakinya.
Meski kesakitan, Dwight memaksakan diri mengemudi sambil menahan teriakan. Saat matahari terbit, Dwight menghentikan mobil di tempat terpencil. Ia memeriksa kondisi Teddy, mengambil uang dan barang-barangnya, lalu meletakkan tubuhnya di bagasi. Setelah itu, dengan sisa tenaganya, Dwight menggunakan gergaji untuk memotong batang anak panah yang menancap di sukunya, menahan rasa sakit yang luar biasa. Setelah itu, Dwight pergi ke sebuah apotek untuk membeli persediaan medis yang kemudian ia gunakan untuk mencoba mencabut sisa anak panah di kakinya. Namun, rasa sakitnya menjadi terlalu kuat untuk ia tangani sehingga ia bergegas menuju rumah sakit terdekat dan meminta pertolongan sebelum akhirnya pingsan. Ketika Dwight terbangun, ia mendapati dirinya berada di ranjang rumah sakit dan terkejut melihat bahwa luka di kakinya telah dijahit rapi. Ia segera menyelinap keluar dari rumah sakit tanpa seorang pun menyadarinya. Dwight kemudian kembali ke mobilnya, di mana Teddy sudah siuman dan memohon untuk dilepaskan. Namun, Dwight sama sekali tidak menghiraukannya dan justru mengambil beberapa pakaian dari sebuah pusat donasi untuk mengganti pakaian rumah sakitnya. Setelah itu, ia menuju rumah adiknya dan di sana ia membersihkan seluruh tempat tersebut serta memperbaiki jendela yang pecah akibat kekacauan malam sebelumnya. Kemudian ia kembali ke mobilnya dan mulai membolak-balikan buku tahunan sekolahnya. Sementara itu, Teddy terus memohon untuk dikeluarkan, namun Dwight menyampaikan bahwa ia tidak akan melakukannya kecuali ia mendapatkan sebuah senjata. Ia terus melihat buku tahunan tersebut hingga menemukan foto seorang teman lama bernama Ben yang dulunya pernah bertugas di militer. Kemudian, Dwight segera tiba di alamat lama Ben dan bertemu dengan ibunya. Wanita tua itu menjelaskan bahwa Ben telah pindah sejak lama, namun ia masih mengenali Dwight dan menyambutnya dengan hangat. Ia lalu menuliskan alamat tempat kerja Ben sekaligus alamat rumahnya saat ini. This is where he works. This is where he lives. Dwight mengucapkan terima kasih dengan tulus dan mereka sempat berbagi secangkir teh sebelum Dwight kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, Dwight menuju klub malam tempat Ben bekerja dan mendekatinya secara pribadi setelah shiftnya berakhir. Ben tampak terkejut melihat teman lamanya setelah sekian lama dan mengingat poster orang hilang yang dulu pernah ia buat untuk mencari Dwight. Namun Dwight tidak ingin membahas masa lalu dan menjelaskan dengan sangat mendesak bahwa ia datang karena membutuhkan bantuan besar. It's Dwight Evans. And I came to you because I need a favor. What do you need? Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah Ben dan terungkap bahwa Dwight telah memintanya untuk memberikan sebuah senjata. Mini 14, gun show. Fires every time you pull the trigger. 20 rounds. Ketika ditanya untuk apa senjata itu digunakan, Dwight sempat ragu untuk menjawab sehingga Ben memahami bahwa lebih baik ia tidak mengetahui detailnya. Ia kemudian menyerahkan sebuah senapan kepada temannya tersebut, namun mengatakan bahwa ia tidak bisa begitu saja membiarkannya pergi tanpa mengetahui apa yang akan dihadapinya. Ben menawarkan untuk melatih Dwight menembak dan meskipun Dwight awalnya ragu, pada akhirnya ia menyetujui hal tersebut. I just need you to trust me, please. I do trust you, bro. I can train you. CQB, man. Pada adegan selanjutnya, Dwight kembali ke mobilnya dan akhirnya membuka pintu bagasi lalu menanyakan sekali lagi apakah mereka datang untuk dirinya atau untuk adiknya. Teddy menjawab bahwa mereka hanya datang untuknya. Dwight bertanya mengapa mereka tidak memanggil polisi dan Teddy menjelaskan bahwa keluarganya ingin menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi. Stay in the trunk. Dwight kemudian memberinya air dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian sehingga semuanya bisa dihentikan. You get to do what you did and just lock yourself up. You just meant Wade didn't kill your parents. Namun Teddy menyampaikan bahwa Dwight tidak bisa begitu saja mengurung dirinya sendiri setelah menghabisi kakaknya yang menurutnya tidak pantas menerima hal itu. Dwight yang kebingungan kemudian menanyakan apakah apa yang William katakan mengenai Wade bukanlah pembunuh sebenarnya adalah benar.
Dalam sebuah pengungkapan mengejutkan, Teddy menjelaskan bahwa sebenarnya ayah mereka bernama Big Wade adalah orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Hal itu terjadi karena ibu mereka berselingkuh dengan ayah Dwight dan perselingkuhan itu diketahui oleh Big Wade. Teddy juga mengungkapkan bahwa Big Wade tidak berniat membunuh ibu Dwight dan bahwa wanita itu hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Ternyata Big Wade saat itu mengidap kanker dan keluarga mereka tidak bisa membiarkannya mati di dalam penjara, sehingga Wade yang masih muda mengambil alih kesalahan tersebut. Mendengar hal itu, Dwight benar-benar terkejut, menyadari bahwa ia telah membunuh orang yang salah dalam pelampiasan dendamnya. Whatever my dad did, he did with your mom. Mother being in the car, that was a fuck up, I'll give you that. Ia lalu memberinya telepon kepada Teddy untuk menghubungi keluarganya dan mengatur pertemuan di tempat umum agar semuanya dapat diselesaikan. Teddy kemudian menelepon rumah dan memberitahu adiknya mengenai keadaannya, di mana ia mengatakan bahwa adiknya ingin berbicara dengan Dwight dan memintanya untuk mendekat ke telepon. Keep that thing pointed right at my face. I ain't going anywhere. Don't go starting. Fuck! Dwight menuruti dengan enggan, namun ternyata hal itu adalah sebuah kesalahan besar ketika Teddy tiba-tiba menjatuhkannya ke tanah dan merebut senapannya. Teddy kemudian mengatakan bahwa tidak ada siapapun di rumah dan seluruh keluarganya sedang berburu. Menyadari bahwa dirinya berada dalam bahaya besar, Dwight menerima takdirnya, namun menanyakan apakah mereka akan mengejar adiknya yang sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Teddy tidak menjawab dan mulai mengejek Dwight dengan mengatakan bahwa pembunuh orang tuanya menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan merokok dan minum-minum dan meninggal sebagai orang bebas. Pada saat Teddy hendak menghabisi nyawanya, mata Dwight tiba-tiba membesar saat ia melihat Ben yang sejak tadi diam-diam mengawasi kejadian tersebut. I had to wait for him to aim before I could shoot. Rest of his head. The coyotes will get that. Wipe this off your face. He's probably got hepatitis. Setelah itu, kedua sahabat tersebut memuat tubuh Teddy ke dalam mobil dan di momen itu, Dwight akhirnya mengungkapkan seluruh misinya untuk membalas dendam serta bagaimana ia membunuh Wade. Ben kemudian mengajarinya latihan menembak dan memberikannya sebuah senapan yang lebih kecil yang dirasa lebih nyaman oleh Dwight. Ketika Dwight berhasil untuk pergi, ia menatap sahabatnya itu dengan penuh rasa terima kasih dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Namun Ben mengatakan bahwa Dwight telah melakukan hal yang benar atau ia sudah mati saat ini. I know this is personal. That's how you'll fail. You point the gun. You shoot the gun. Mereka berbagi pelukan perpisahan yang tulus sebelum Dwight akhirnya pergi. Tidak lama kemudian, Ben masuk ke dalam mobilnya namun mobil itu tidak mau menyala dan ia segera menyadari bahwa Dwight telah mengambil aki mobilnya agar tidak bisa mengikuti. Pada adegan berikutnya, Dwight tiba di rumah keluarga Cleland yang berada jauh di tengah hutan yang terpencil. Ia dengan hati-hati mengamati area tersebut dan ketika menyadari tidak ada siapapun, ia mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Ia memeriksa setiap sudut rumah dan menemukan banyak senjata yang disembunyikan di berbagai tempat. Dwight mengumpulkan semuanya dan membuangnya ke danau terdekat. Setelah itu, ia minum banyak air sebelum keluar rumah untuk buang air kecil di atas makam Big Wade sebagai bentuk penghinaan kepada pria yang telah menghancurkan keluarganya. Setelah itu, Dwight membuat barikade menggunakan beberapa perabotan dan menunggu keluarga Cleland pulang. Namun setelah menunggu lama, tidak ada seorang pun yang datang sehingga ia tertidur. Keesokan paginya, Dwight menyeret tubuh Teddy dari bagasi dan menguburnya tepat di depan rumah. Setelah itu, ia menyusun rencana dan menggunakan teleponnya untuk meninggalkan pesan suara di rumah Cleland. Pada malam hari, sebuah mobil akhirnya tiba di rumah tersebut sehingga Dwight yang sudah siap langsung bersembunyi di balik dinding sambil membawa bedil. Tidak lama kemudian, Carol dan kedua saudara perempuannya masuk dan keluarga yang panik sekaligus marah itu mendengar pesan suara yang ditinggalkan Dwight.
Dalam pesan tersebut, Dwight mengungkapkan bahwa Teddy sudah mati dan bahwa ia mengetahui kebenaran tentang pembunuh orang tuanya. Ia menyebutkan bahwa dua anggota dari masing-masing keluarga telah tewas sehingga semuanya sudah seimbang dan mereka dapat menghentikan semuanya sekarang atau membiarkannya semakin memburuk. Ia juga meminta mereka untuk tidak melibatkan adiknya, namun Carol berteriak bahwa mereka akan pergi ke Petersburg untuk membunuh Sam sehingga Dwight segera menembaknya. Sorry. I've been here a while. Kedua perempuan itu memohon agar ia berhenti sementara Dwight mulai terbawa emosi dan menyampaikan pidato mengenai dilema moral yang ia rasakan. Pada saat itu, William diam-diam masuk sambil membawa senjata dan melepaskan tembakan tepat ke perut Dwight. Kedua perempuan itu menjerit sambil memerintahkan William untuk menghabisi Dwight, namun bocah itu ketakutan dan tidak sanggup mengambil nyawa seseorang. Setelah itu, Dwight memeriksa lukanya dan memberitahu William bahwa tugasnya sudah selesai, memberi isyarat bahwa ia akan segera mati kehabisan darah. Ia lalu memerintahkan William untuk segera pergi dan mengambil mobilnya yang disembunyikan di hutan, sementara ia berniat menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Anak itu menurut dan perlahan berjalan pergi saat Dwight mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa William sebenarnya adalah anak dari ayahnya, yang berarti mereka adalah saudara tiri. Setelah anak itu pergi, salah satu perempuan mengambil sebuah senapan mesin yang disembunyikan dan melepaskan tembakan tanpa henti. William mendengar suara baku tembak itu, namun ia menolak untuk kembali ke dalam rumah dan membiarkan kekerasan brutal antara dua keluarga itu berakhir dengan sendirinya. Di dalam rumah, kedua perempuan itu tewas dan film ini berakhir dengan Dwight yang menerima kematiannya dengan tenang, menyadari bahwa lingkaran balas dendam itu akhirnya telah berakhir. Tamat. Kisah ini mengingatkan bahwa balas dendam tidak pernah membawa kedamaian. Amarah hanya membuka pintu menuju lingkaran kekerasan yang tidak akan pernah berakhir. Pada akhirnya, keberanian yang paling sulit bukanlah menembakkan peluru, tetapi memilih untuk menghentikan pertumpahan darah meski hati dipenuhi luka. Kita belajar bahwa keluarga adalah tempat seseorang kembali, bahkan ketika hidup terasa paling suram. Kesetiaan, kejujuran, dan kemampuan untuk mengakui kesalahan jauh lebih kuat daripada dendam yang membutakan. Dengan membuat pilihan yang benar, seseorang bisa memutus rantai kebencian dan menemukan kembali arti perlindungan serta kemanusiaan.